satu masjid tertua yang ada di Indonesia, yaitu Masjid Tegalsari, Ponorogo. Masjid Tegalsari merupakan masjid yang terletak di Kabupaten Ponorogo, tepatnya di Kecamatan Jetis. Didirikan pada tahun 1742 atau sekitar abad ke-18, Masjid Tegalsari menyimpan banyak sekali kekayaan historis. Didirikan oleh Ki Ageng Muhammad Besari, masjid ini menjadi saksi bisu banyaknya tokoh Nusantara yang menimba ilmu agama di pondok pesantren Gebang Tinantar Tegalsari. Masjid ini memiliki arsitektur yang cukup unik, memiliki 36 tiang dan atap berbentuk kerucut. Jumlah tiang ini tentu saja mengandung arti jumlah Wali Songo, dan juga atap berbentuk kerucut menggambarkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menuju jalan ke masjid terdapat suatu benda yang disebut sebagai watu bancik atau tempat ancik-ancik. Tentu saja dalam masjid bersejarah tersebut, apapun benda yang di situ mempunyai makna tersendiri, yaitu sesembahmu aku jadikan cuma sebagai pijakan bagi setiap orang yang akan masuk masjid. Nah, mungkin begitu kira-kira pesannya. Selanjutnya kita akan membahas historis berdirinya Masjid Tegalsari Ponorogo. Dulunya, Mbah Anom Besari Kuncen Caruban memiliki putra yang bernama Mbah Nur Sodik. Nah, Mbah Nur Sodik ini memiliki 3 saudara, yakni Mbah Ageng Muhammad Hasan Besari, Mbah Nur Sodik, dan juga Mbah Khotib Anom Tulung Agung. Sejarahnya, Mbah Nur Sodik adalah orang pertama yang hafal Al-Quran di Ponorogo. Nah, Mbah Anom Besari mengutus Mbah Nur Sodik ini dan Mbah Ageng Hasan Besari untuk mondok di daerah Ponorogo, yang akhirnya mereka mondok di Mbah Donopuro Stono. Sudah cukup lama mondok, akhirnya Mbah Donopuro memberi utusan kepada Mbah Ageng Hasan Besari dan juga Mbah Nur Sodik untuk menyiarkan agama Islam. Selain itu, mereka juga diutus untuk babat di tanah yang bernama Gebang Tinantar dan mendirikan sebuah pondok yang memiliki santri cukup banyak. Mereka berdua berperan sebagai pengajar di pondok Gebang Tinantar tersebut. Bisa disimpulkan tokoh-tokoh yang terdapat pada penjelasan tersebut yang ikut dalam mendirikan Masjid Tegalsari. Selanjutnya saya akan menjelaskan silsilah lengkapnya dari pendiri Masjid Tegalsari. Permulaan dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang menurun ke Tegalsari Jetis Ponorogo yang pertama, yaitu Siti Fatimah berputra Baginda Kusen, Baginda Kusen berputra Zainal Abidin, Zainal Abidin berputra Raden Alap-Alap, Raden Alap-Alap berputra Raden Lumusuh. Selanjutnya Raden Lumusuh berputra Raden Al-Sodik, Raden Al-Sodik berputra Raden Musarir, Raden Musarir berputra Raden Samangun, Raden Samangun berputra Raden Samandakir, Raden Samandakir berputra Raden Ali Dakir, Raden Ali Dakir berputra Raden Jabar Sidik. Selanjutnya Raden Jabar Sidik berputra Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro berputra dengan Maulana Ibrahim. Maulana Ibrahim berputra Raden Rahmat. Raden Rahmat berputra Raden Satmoto. Dan Raden Satmoto berputra yaitu Nyai Anom Besari, yang artinya Nyai Anom Besari mempunyai 3 seorang putra. Yang pertama yaitu Kiai Khotib Anom. Nah, Nyai Anom Besari ini memiliki 3 seorang putra yang saya sebutkan di video sebelumnya, yaitu yang pertama Kiai Khotib Anom yang wafat dan dimakamkan di Klabret Desa Sri Gading Tulung Agung. Yang kedua yaitu Kiai Moh Besari Tegalsari.
Yang ketiga, Kiai Nur Sodik wafat dan dimakamkan di Jetis, Tegalsari, dan menurunkan Kiai Mukmin yang wafat dan dimakamkan di Nglawu, Melarak, Ponorogo. Lanjut, adapun silsilah dari Kerajaan Majapahit sebagai berikut. Awalnya, Prabu Brawijaya Majapahit berputra Ratu Jenggala Kediri, dan yang terakhir ini berputra Pangeran Demang. Pangeran Demang berputra Raden Demang. Lanjut, Raden Demang berputra Kiai Ageng Ngabdul Mursad Tukun Kediri. Nah, selanjutnya Kiai Ageng Ngabdul Mursad ini berputra Kiai Anom Besari. Nah, Kiai Anom Besari ini adalah pendiri dari Masjid Tegalsari yang ada di Ponorogo. Di depan Masjid Tegalsari terdapat sebuah rumah yang bernama Dalem Ageng. Nah, dulunya Dalem Ageng ini dipakai sebagai pusat pemerintahan Tegalsari yang dipimpin oleh Kiai Ageng Muhammad Besari. Untuk details dari Dalem Ageng ini cukup sederhana. Di depan terdapat sebuah pendopo dan juga di dalamnya terdapat rumah. Rumahnya ini sepertinya tidak terdapat perubahan dari zaman dahulu karena arsitekturnya masih sangat kental dengan budaya dahulu kala. Di sebelah utara pas Masjid Tegalsari terdapat makam untuk tokoh-tokoh pendiri Masjid Tegalsari. Untuk depan pas dari pintu masuk terdapat makam dari Kiai Ageng Muhammad Besari atau pendiri dari Masjid Tegalsari ini. Selanjutnya di area Masjid Tegalsari terdapat sebuah sekolahan. Nah, sekolahan ini bernama Madrasah Aliyah Ronggowarsito. Tentunya di Masjid Tegalsari ini terdapat sesuatu kegiatan keagamaan yang berlangsung sepanjang tahunnya. Terdapat kegiatan rutin harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Bahkan ratusan peziarah mendatangi Tegalsari dari seluruh daerah Indonesia. Puncaknya kunjungan para peziarah ke Tegalsari terjadi pada bulan Ramadan setiap tahunnya, terutama pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, ini nih yang terbaru dari Desa Tegalsari, Kecamatan Jetis. Mungkin dari kalian masih banyak yang belum tahu kalau di Desa Tegalsari ini terdapat sebuah bangunan baru. Nah, pembangunan ini dipimpin oleh Bapak Anies Baswedan. Bangunan baru ini bernama Dalem Nguron. Dalem Nguron adalah sebuah rumah kuno dan bersejarah peninggalan dari Zuriah Kiai Hasan Besari. Rumah ini pun nantinya, kata Bapak Anies Baswedan, bisa dimanfaatkan warga untuk kegiatan kebudayaan, sosial, dan masyarakat Tegalsari maupun luar Tegalsari.
Sekian ilmu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam bertutur kata ataupun ada kesalahan dalam penjelasan. Semoga menjadi ilmu baru bagi kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa. Maca Quran lan maknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulana kaping papat kudu weteng ingkang luwih kaping limo zikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa nglakoni mugi-mugi Gusti Allah nyembatani. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat berbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga Gusti Allah mencuri